Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, absen 27 dengan NPM 2335155160049. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi budaya dan efektivitas organisasi untuk memenuhi tugas 1 pada mata kuliah Teori Organisasi yang diampu oleh Ibu Eka Fadila, SIP, MA. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem nilai, norma, kepercayaan, dan praktik yang terbentuk dan berkembang dalam suatu organisasi. Budaya ini menjadi fondasi yang mengarahkan cara kerja, perilaku, dan interaksi seluruh anggota organisasi. Kasway dan Lodge menyebutkan bahwa budaya organisasi adalah sekumpulan nilai yang mengarahkan cara karyawan bekerja dan menyelesaikan tugas mereka. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins, budaya organisasi mencakup pola-pola kepercayaan, mitos, ritual, dan praktik yang sudah lama berkembang dalam organisasi, sehingga menciptakan pemahaman yang sama di antara anggotanya. Hal ini juga membentuk identitas organisasi yang khas, serta menjadi pedoman bagi setiap anggota dalam bertindak dan berinteraksi. Dalam budaya organisasi, ada karakteristik dan dimensi tertentu yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Budaya ini juga berfungsi sebagai kesepakatan bersama tentang nilai-nilai yang mengikat semua individu di dalam organisasi. Kesepakatan tersebut sangat penting karena membentuk kerangka kerja, perilaku yang diikuti oleh seluruh anggota, sehingga organisasi menjadi lebih kohesif dan memiliki arah yang jelas. Budaya organisasi juga memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan organisasi. Pertama, budaya organisasi membantu menciptakan rasa memiliki terhadap organisasi. Ketika budaya organisasi kuat, setiap anggota merasa menjadi bagian dari organisasi tersebut, sehingga mereka lebih terikat secara emosional dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan organisasi. Kedua, budaya ini membantu menciptakan jati diri bagi anggota organisasi, membuat mereka merasa lebih memahami peran dan kontribusi mereka dalam mencapai tujuan bersama. Dengan begitu, budaya organisasi membantu membangun keterikatan emosional antara organisasi dan para anggotanya, sehingga tercipta loyalitas dan motivasi yang tinggi di kalangan anggota. Selain itu, budaya organisasi berfungsi memberikan pedoman perilaku yang terbentuk dari norma dan kebiasaan sehari-hari. Artinya, seluruh anggota organisasi memiliki pola perilaku yang sudah terstandarisasi sehingga mereka tahu bagaimana seharusnya bertindak dalam berbagai situasi. Dalam jangka panjang, budaya organisasi yang kuat memudahkan setiap individu untuk menyesuaikan diri dengan tujuan, nilai, dan harapan organisasi. Stephen P. Robbins juga menyebutkan beberapa fungsi utama dari budaya organisasi. Pertama, budaya organisasi membantu menciptakan identitas yang unik untuk membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Ini penting agar organisasi bisa memiliki ciri khas yang berbeda dari kompetitornya. Kedua, budaya memberikan rasa identitas bagi anggota. Ketika individu merasa memiliki keterikatan dengan nilai-nilai organisasi, mereka cenderung memiliki komitmen yang lebih besar terhadap keberhasilan organisasi. Selain itu, budaya organisasi mempermudah timbulnya komitmen terhadap tujuan yang lebih besar dibandingkan kepentingan individu, sehingga anggota organisasi memiliki visi dan tujuan bersama. Ketiga, budaya organisasi berperan sebagai perekat sosial yang menyatukan organisasi dengan memberikan standar yang diikuti oleh seluruh anggota. Budaya ini menjadi mekanisme kendali yang membantu membentuk sikap dan perilaku anggota agar selaras dengan nilai-nilai organisasi, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan lebih mudah. Budaya organisasi memiliki beberapa karakteristik utama yang perlu kita pahami. Salah satu karakteristiknya adalah inisiatif individual, yaitu sejauh mana individu memiliki tanggung jawab, kebebasan, dan independensi dalam menjalankan tugas-tugasnya di dalam organisasi. Yang kedua tuh ada toleransi terhadap tindakan berisiko, yang menggambarkan sejauh mana organisasi mendorong anggotanya untuk bertindak inovatif, agresif, dan berani mengambil resiko. Selanjutnya adalah karakteristik arah,
yang menunjukkan seberapa jelas organisasi dalam menetapkan sasaran dan harapan prestasi yang ingin dicapai. Berikutnya ada integrasi, yaitu tingkat koordinasi di antara unit-unit dalam organisasi. Integrasi yang baik membuat pekerjaan berjalan harmonis dan terkoordinasi dengan baik. Selain itu, budaya organisasi juga terlihat dalam dukungan dan manajemen yang menggambarkan seberapa besar komunikasi, bantuan, dan dukungan yang diberikan oleh manajer kepada bawahannya. Selanjutnya adalah karakteristik kontrol, yang menunjukkan sejauh mana organisasi memiliki aturan dan pengawasan untuk mengontrol perilaku anggotanya. Karakteristik lainnya adalah identitas, yang menilai sejauh mana anggota mengidentifikasi diri mereka dengan organisasi dibandingkan kelompok kerja tertentu atau bidang keahlian profesional. Sistem imbalan juga menjadi karakteristik budaya, menunjukkan bagaimana organisasi mengalokasikan imbalan seperti kenaikan gaji atau promosi berdasarkan prestasi individu. Budaya organisasi yang baik juga mencakup toleransi terhadap konflik, yaitu sejauh mana organisasi mendorong anggota untuk mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka. Pola komunikasi juga menjadi bagian penting dalam budaya organisasi, yang melibatkan tingkat keterbukaan dan hierarki komunikasi dalam organisasi, baik terstruktur maupun lebih bebas. Selanjutnya ada efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi adalah tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas ini menjadi aspek penting dalam teori organisasi karena menggambarkan sejauh mana organisasi mampu mengelola sumber dayanya untuk mencapai hasil yang sesuai dengan visi dan misinya. Efektivitas ini menjadi tolak ukur seberapa baik organisasi memanfaatkan setiap bagian dalam struktur dan prosesnya untuk mencapai tujuan bersama. Budaya organisasi yang kuat memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas organisasi. Dalam budaya yang kuat, nilai-nilai inti organisasi diadopsi secara luas oleh seluruh anggota dan dirasakan bersama, sehingga budaya tersebut menjadi penggerak untuk mencapai tujuan organisasi. Semakin banyak anggota yang menerima nilai-nilai inti organisasi dan merasa terikat, maka semakin kuat budaya organisasi tersebut. Organisasi dengan budaya yang kuat cenderung lebih efektif karena anggotanya memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan cara mencapainya. Misalnya, kita dapat melihat pada perusahaan di Jepang atau organisasi keagamaan yang memiliki budaya kuat, di mana para anggotanya sangat terikat dengan nilai-nilai yang berlaku. Mereka seringkali lebih efektif karena adanya panduan yang jelas tentang cara kerja dan hubungan antar anggota. Namun, penting juga bagi organisasi untuk memastikan bahwa budaya yang kuat tersebut selaras dengan strategi, lingkungan, dan teknologi yang ada. Organisasi yang bergerak dalam lingkungan yang dinamis mungkin lebih cocok memiliki budaya yang menekankan inisiatif individu, toleransi terhadap konflik, dan komunikasi horizontal. Sementara itu, organisasi yang fokus pada produk dan stabilitas lebih cocok dengan budaya yang menekankan kontrol tinggi, minim resiko, dan efisiensi. Menariknya, budaya yang kuat sebenarnya bisa menggantikan kebutuhan akan formalisasi dalam organisasi. Formalisasi adalah aturan tertulis yang biasanya dibuat untuk mengatur perilaku anggota dengan tujuan menciptakan keteraturan dan konsistensi. Namun, jika budaya organisasi sudah cukup kuat, organisasi bisa mencapai hasil yang sama tanpa perlu aturan tertulis yang ketat. Artinya, budaya yang kuat bisa lebih efektif dalam mengontrol anggota dibandingkan peraturan formal, karena budaya ini lebih menyentuh aspek pemikiran dan perasaan anggota organisasi, bukan hanya sekedar aturan yang harus diikuti. Budaya organisasi biasanya mulai terbentuk dari visi dan misi yang dibawa oleh pendiri organisasi. Pendiri memiliki pengaruh besar dalam menetapkan budaya awal, karena mereka biasanya tidak terikat pada kebiasaan atau ideologi sebelumnya. Budaya awal organisasi ini terbentuk melalui beberapa faktor, seperti bias dan asumsi dari pendiri mengenai bagaimana mereka ingin organisasi tersebut berjalan. Selain itu,
Pengalaman anggota pertama juga berperan dalam membentuk budaya awal ini, karena mereka ikut menyumbangkan pengaruh melalui pengalaman mereka saat berinteraksi dalam organisasi. Budaya organisasi perlu dijaga dan dipertahankan untuk memastikan keselarasan antara anggota dengan nilai-nilai organisasi. Terdapat 3 kekuatan utama yang berperan dalam mempertahankan budaya organisasi. Yang pertama adalah praktik seleksi organisasi, di mana proses seleksi dirancang untuk mencari individu yang sejalan dengan nilai-nilai organisasi. Yang kedua adalah tindakan manajemen puncak yang menentukan norma-norma yang diikuti oleh seluruh anggota. Misalnya, melalui panduan tentang pengambilan resiko, kebebasan yang diberikan, dan standar untuk promosi serta penghargaan. Ketiga, ada metode sosialisasi organisasi yang membantu anggota baru untuk menyesuaikan diri dengan budaya yang sudah ada. Sosialisasi ini sangat penting karena anggota baru berpotensi membawa perubahan pada budaya organisasi yang sudah terbentuk. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah elemen dasar yang membentuk karakter, identitas, dan arah organisasi. Budaya ini berfungsi sebagai pedoman perilaku, menciptakan rasa memiliki, membangun keterikatan emosional, serta memberikan panduan bagi seluruh anggotanya. Budaya yang kuat juga meningkatkan efektivitas organisasi karena menciptakan pandangan dan pemahaman yang seragam mengenai tujuan bersama. Dalam jangka panjang, budaya organisasi berperan penting dalam membentuk kerangka kerja dan nilai yang mendukung keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.